Setiap kita tentu saja pernah berdoa, bahkan sering dan sangat sering. Setiap hari, setiap waktu, di setiap aktivitas terjaga kita pasti pernah berdoa. Ketika mau makan, usai makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, mau tidur, bangun tidur, tidak lepas dari aktivitas doa kita. Ketika suka maupun duka, kita berdoa. Ketika bahagia, ketika kecewa, kita berdoa. Ketika punya harapan, punya cita-cita, punya maksud, punya tujuan, kita berdoa. Ketika kita sedang kesulitan, kita berdoa. Ketika kita sedang sakit berharap kesembuhan, kita juga berdoa. Kesimpulannya, semua aktivitas hidup kita ketika kita sedang terjaga pasti tidak lepas dari aktivitas berdoa. Pertanyaannya, kepada siapakah kita berdoa? Kepada siapakah kita menyampaikan doa-doa kita? Tentu saja jawabannya adalah kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Tuhan, orang-orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan memperlakukan Tuhan, khususnya ketika sedang berdoa atau ketika usai berdoa. Ada sebagian orang yang memandang Tuhan sebagai pesuruh atau suruhan yang harus melakukan apa yang mereka inginkan, bahkan harus melakukan apa yang mereka perintahkan. Ketika berdoa, mereka meminta Tuhan untuk memenuhi keinginan mereka. Jika tidak, maka mereka akan kecewa, mungkin juga kesal, mungkin juga menyalahkannya, bahkan mungkin kemudian mereka meninggalkan Tuhan dan tak lagi menganggapnya. Dalam berdoa, mereka memperlakukan Tuhan sebagai suruhan yang harus melakukan apa yang mereka perintahkan, sebagai babu yang harus menuruti dan memenuhi apa yang mereka suruhkan. Karenanya redaksi doa mereka lebih berupa perintah atau larangan. Kata-kata perintah dan larangan banyak meluncur dari mulut-mulut mereka dalam rangkaian doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Tidak jarang mereka menyampaikan permintaan itu to the point, tanpa puja-puji dan tanpa ungkapan rasa syukur. Mereka membutuhkan Tuhan karena diharapkan Tuhan bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka dan memenuhi keinginan mereka. Mereka menemui Tuhan, mereka menjumpai Tuhan karena mereka membutuhkannya. Apakah mereka itu salah? Tentu saja tidak bersalah, karena mereka adalah hamba-hamba yang membutuhkan Tuhan. Dan ketika mereka sedang butuh kepada Tuhan, maka mereka menyampaikannya kepada Tuhan. Karena kalau bukan kepada Tuhan, lantas kepada siapa lagikah mereka mengharapkan dan menyampaikan harapan mereka? Akan tetapi, ada sebagian orang yang memandang Tuhan bukan sebagai suruhan atau sebagai pesuruh, tetapi mereka memandang Tuhan sebagai Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan, disucikan dan dibesarkan. Mereka memandang Tuhan sebagai kekasih yang harus didekati dan dimesrai. Mendekatinya adalah ekspresi kecintaan. Mereka menjadikan doa bukan sebagai alat untuk menyampaikan sejumlah permintaan ataupun tuntutan. Mereka menjadikan doa sebagai kesempatan eksklusif untuk memuji, memuja, bertemu, bercengkrama, berbincang dan merasakan kehadiran juga keberadaan. Mereka berbicara berdua dalam keheningan dan kesunyian yang dalam Islam disebut dengan munajat. Orang-orang ini menemui Tuhan bukan karena menginginkan ini dan itu. Mereka menjumpai Tuhan karena mereka mencintai dan merindukannya. Dan seorang pecinta selalu mengupayakan adanya perjumpaan dan perbincangan dengan kekasihnya. Bahkan mereka mengkreasi waktu-waktu khusus untuk memperbanyak pertemuan dan perbincangan dalam kesunyian, dalam kesendirian, hanya bersama Tuhan. Pecinta datang untuk melakukan pelayanan dan penghambaan, bukan untuk menyampaikan permintaan, apalagi tuntutan. Karenanya orang-orang seperti ini berdoa tidak dengan redaksi memerintah ataupun menyuruh, karena berdoa adalah momen perjumpaan. Karena bagi mereka berdoa adalah momentum untuk pertemuan, kesempatan untuk perjumpaan. Maka mereka berdoa dengan berbagai redaksi yang memujinya, memujanya, membesarkannya, mengagungkannya, dan juga mensucikannya.
Dengan salawat, mereka juga menyampaikan rasa cinta kepada orang yang dicintai oleh kekasihnya, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyampaikan permohonan ampunan kepada Tuhan atas kelalaian, kesalahan, atas penyimpangan yang mungkin bagi kebanyakan orang, hal-hal tadi bukan dianggap sebagai kesalahan ataupun kelalaian. Pecinta akan mengklaim kesalahan diri, sekalipun mereka ataupun dia tidak melakukannya. Ia akan mengaku sebagai pendosa kendati ia berusaha terus selama hidupnya untuk menghindari dan menjauhi dosa. Ia akan merasa belum berbuat apa-apa, walaupun terus berusaha mengupayakan mengisi seluruh hidupnya dengan berbuat berbagai macam kesalehan dan kebaikan. Pecinta tidak menuntut pemberian, karena anugerahnya sudah menyelimuti sekujur dirinya. Kekasih sudah sangat baik dan memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa diminta, sehingga pecinta justru merasa bersalah karena belum bisa berlaku pantas terhadap seluruh kebaikan Tuhan yang sangat baik dan bajik kepadanya. Nah, sekarang kita lihat diri sendiri. Kita sendiri berada pada posisi yang mana? Apakah kita memandangnya sebagai suruhan ataukah sebagai tuan? Apakah kita menempatkannya sebagai pelayan ataukah sebagai Tuhan? Apakah kita menjadikannya sebagai pelaksana perintah dan keinginan kita? Ataukah sebagai kekasih yang energi cintanya menyedot kita untuk terus mendekat dan bersama? Jika kita memandang Tuhan sebagai suruhan, maka bersiaplah kita untuk kecewa ketika kita menganggapnya tidak sesuai dengan permintaan kita. Namun, jika kita memandangnya sebagai kekasih, pertanyaannya adalah, sudah layakkah kita menempatkan diri sebagai pecintanya? Padahal sepanjang hidup kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita masih banyak menuntut dan memperlakukannya secara tidak patut.